Saling gempur Israel dan Iran terus berlangsung. Zionis Israel mengklaim telah membunuh 2 komandan Garda Revolusi Iran. Militer Israel mengklaim telah membunuh 2 komandan pasukan Quds, sayap luar negeri Garda Revolusi Islam Iran. Komandan Benham Shariari tewas dalam serangan udara ke kendaraannya di Tehran Barat pada Jumat malam. Menurut Israel, Shariari bertanggung jawab atas pasokan persenjataan ke Hizbullah, Hamas, dan Houthi Yaman. Selain Shariari, Komandan Veteran Said Izadi juga dilaporkan tewas dalam serangan udara di sebuah apartemen di Provinsi Qom. Menurut Menhan Israel Katz, Izadi memimpin Korps Palestina di pasukan Quds. Hingga kini tidak ada konfirmasi dari Garda Revolusi Iran maupun pemerintah Iran atas terbunuhnya 2 komandan IRGC. Pemirsa, saling serang Zionis Israel Iran masih berlanjut dan terus memanas. Rudal-rudal Iran kembali mampu menembus sistem Iron Dome dan kemarin malam rudal Iran kembali menyerang kawasan Israel Tengah. Setelah sebelumnya membombardir kota pelabuhan Israel Haifa, dan untuk mengetahui konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut, sudah terhubung bersama kami Irfan Maulana selaku analis TV One untuk Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Irfan. Bagaimana eskalasi saling serang yang dilakukan antara masing-masing kubu yang tidak pernah reda? Bagaimana tanggapan menurut Kang Irfan? Eskalasi masih akan terus berlanjut sampai ada salah satu pihak menghentikan serangan. Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Jenewa bersama 3 Menteri Luar Negeri Uni Eropa, Inggris, Perancis, Jerman, Abbas menyatakan bahwa Iran akan berhenti menyerang Israel jika Israel juga berhenti menyerang Iran. Dan juga di sini juga eskalasi juga akan berhenti jika Amerika dengan tegas menyatakan tidak akan intervensi atau ikut campur membantu Israel menyerang Iran. Dan juga Iran menyatakan kesediaan untuk kembali berunding untuk membicarakan masalah status program nuklir Iran. Perlu diketahui bahwa sebetulnya perundingan nuklir Iran dan Amerika itu masih terus berlanjut dan seharusnya ada pertemuan penting terkait solusi akhir soal program nuklir Iran tanggal 15 Juni yang lalu. Hanya saja perundingan itu gagal karena disabot oleh Israel. Rupanya Israel punya agenda sendiri, ingin menyelesaikan masalah nuklir Iran dengan cara-cara militer. Bahkan lebih dari itu yang membuat eskalasi ini sulit berhenti, bahwa diketahui bahwa ternyata Israel punya agenda bukan hanya ingin mengeliminasi program nuklir Iran, tetapi juga ingin menggulingkan pemerintahan Ali Khamenei dan berusaha memprovokasi rakyat Iran untuk mengkudeta dan mengganti dengan rezim baru yang lebih kooperatif dengan rezim Zionis Israel. Ini yang membuat eskalasi ini sulit berhenti karena ada agenda lain yang lebih dari sekedar ingin menghentikan program nuklir Iran. Informasi yang saya terima, pemimpin spiritual Iran Ali Khamenei saat ini juga sudah bersembunyi di tempat yang dianggap aman di sebuah bunker, dan Ali Khamenei juga konon sudah memberikan wasiat mengajukan 3 nama calon pengganti jika suatu saat dia terbunuh akibat serangan Israel atau akibat serangan Amerika. Dan kelihatannya kemungkinan intervensi Amerika ini mungkin akan terjadi dalam hitungan dekat ya, mengingat hingga detik ini Donald Trump walaupun masih belum mengeluarkan keputusan untuk menyerang Iran, tetapi kecenderungan perdebatan di internal orang dekat Trump, kelihatannya Trump lebih terpengaruh oleh kelompok yang mendukung
aksi agresi Amerika membantu Israel menyerang Iran yang tujuannya bukan hanya mengeliminasi program nuklir Iran, tapi juga menggulingkan pemerintahan Iran. Ini yang memang mengkhawatirkan akan menimbulkan campur tangan Amerika ini akan memancing eskalasi lebih besar, terutama memancing keterlibatan Rusia dan Tiongkok. Karena belum lama ini juru bicara Kremlin menyatakan memperingatkan Amerika akan risiko berbahaya jika Amerika terlibat dengan petualangan Israel, agresi Israel menggulingkan pemerintahan Iran. Begitu juga dengan peringatan dari Tiongkok. Mengingat buat Rusia, Iran adalah sekutu penting di Timur Tengah dan mungkin tinggal satu-satunya kepentingan Rusia di Timur Tengah itu diwakili oleh Iran setelah jatuhnya rezim Bashar Assad. Dan Iran juga seperti disampaikan oleh Putin dalam pembicaraan dengan media minggu lalu menyatakan bahwa hubungan Rusia dan Iran sudah berlangsung beberapa dekade dan ada program kerjasama nuklir. Salah satu situs nuklir Iran itu adalah hasil kerjasama dengan Rusia, yang mana ada ratusan tenaga ahli Rusia yang masih bertahan di Iran di lokasi tempat salah satu lokasi pengembangan nuklir Iran. Dan jika itu juga menjadi sasaran agresi Israel dan Amerika, efeknya luar biasa dan akan mendapatkan respon keras dan negatif dari Iran. Begitu juga dengan Tiongkok. Jika pemerintahan Iran rezim Ali Khamenei ini jatuh, maka dampak besarnya juga akan ke Tiongkok, mengingat 80% ekspor minyak Iran itu untuk ke Tiongkok. Jadi ini petualangan berbahaya dari Amerika jika Amerika ikut campur agresi, bukan hanya mengeliminasi program nuklir Iran, tapi juga sampai menggulingkan rezim atau pemerintahan Iran saat ini. Itu akan menimbulkan eskalasi lebih besar, dan yang dikhawatirkan akan terjadinya perang dunia ketiga bisa menjadi kenyataan. Oke, baik Kang Irfan. Ini berarti seperti yang Anda sampaikan tadi, ini menjadi peristiwa berbahaya jika ini dilanjutkan. Namun jika kita melihat saat ini, karena diketahui Iron Dome yang dimiliki oleh Israel juga memiliki masa aktif sekitar 12 hari lagi. Apakah ini ada kemungkinan akan dilakukannya gencatan senjata? Apalagi jika kita tahu jika Iron Dome tersebut tidak dilakukan pasokan ulang begitu. Apakah ada kemungkinan gencatan senjata? Ini Israel dalam posisi terpojok, terjepit, karena faktanya tidak ada satupun wilayah Israel yang bisa selamat dari hantaman rudal Iran. Apalagi klaim pemimpin Angkatan Bersenjata Iran bahwa hingga saat ini baru 30% saja kapasitas rudal Iran yang dikeluarkan untuk menyerang Israel. Itu artinya masih panjang momen serangan rudal Iran yang akan menghujam Israel, sementara kapasitas sistem pertahanan Iran konon hanya bertahan sampai 12 hari. Ini buat Israel ini seperti berkejaran dengan waktu, menunggu kesiapan militer Amerika untuk tiba di lokasi untuk membantu Israel menghadapi serangan balasan Iran. Ini memang dalam momen yang hidup dan mati sebenarnya buat Israel. Kondisinya semacam ini, tetapi memang Israel tidak dalam posisi saat ini untuk menuntut untuk mengajukan gencatan senjata, karena Israel dalam posisi berharap betul pasukan Amerika akan segera tiba untuk melakukan serangan kepada Iran, membantu menyelamatkan Israel. Baik, terima kasih Kang Irfan Maulana atas informasinya. Sehat selalu dan Assalamualaikum.